Halo semuanya, nama gue Irfan. Dan timnas Prancis datang dengan status sebagai juara bertahan pada Piala Dunia 2022 kali ini. Dan kemarin pada tanggal 27 November 2022, atau lebih tepatnya pada matchday kedua grup D, Prancis berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Denmark setelah Kylian Mbappe berhasil mencetak brace di pertandingan tersebut. Kemenangan ini menjadi sangat berarti bagi timnas Prancis karena selain membuat mereka menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar, kemenangan ini juga membuktikan bahwa mereka berhasil memutus sebuah kutukan yang selalu menghantui para juara bertahan di tiap edisi Fieldhood, yaitu kutukan juara bertahan. Pada tahun 1998, Prancis terpilih menjadi tuan rumah Piala Dunia pada saat itu, dengan tim-tim unggulan seperti Argentina, Brazil, Italia, Belanda, serta Prancis sendiri yang pada saat itu masih dihuni oleh pemain-pemain bintang di tiap masing-masing tim mereka menghiasi Piala Dunia pada saat itu. Pada akhirnya, Piala Dunia 1998 menghasilkan sebuah final yang mempertemukan antara timnas Brazil melawan tuan rumah Prancis setelah mereka berhasil mengalahkan lawan-lawan mereka di semifinal, yaitu Belanda yang dikalahkan oleh Brazil dan Kroasia yang dikalahkan oleh timnas Prancis. Laga final saat itu berakhir untuk kemenangan telak 0-3 untuk timnas Prancis atas Brazil melalui 2 gol dari Zinedine Zidane dan 1 gol dari Emmanuel Petit. Brazil yang saat itu dihuni oleh pemain-pemain berkelas seperti Ronaldo, Rivaldo, dan Cafu harus menerima kekalahan dari tuan rumah Prancis yang pada saat itu juga diisi oleh pemain-pemain kelas dunia seperti Zinedine Zidane, Emmanuel Petit, Thuram, dan Deschamps. Timnas Prancis akhirnya berhasil meraih trofi Piala Dunia pertama mereka dalam sejarah. Namun, siapa sangka 4 tahun kemudian, atau lebih tepatnya pada ajang Piala Dunia 2002, timnas Prancis yang pada saat itu datang sebagai juara bertahan harus pulang lebih awal setelah mereka hanya bisa mendapatkan 1 poin dari 3 match penyisihan grup A, dan bahkan mereka harus finish di dasar klasemen. Piala Dunia 2002 menjadi mimpi buruk bagi timnas Prancis, sekaligus menjadi awal dari lahirnya istilah kutukan juara bertahan Piala Dunia. 20 tahun setelah berhasil meraih trofi Piala Dunia pertama mereka, Prancis berhasil meraih lagi trofi Piala Dunia kedua mereka pada 2018 kemarin dengan pemain-pemain bintang mereka seperti Kylian Mbappe, Pogba, Kante, dan Griezmann. Namun yang menariknya di sini adalah pelatih yang membawa timnas Prancis meraih trofi Piala Dunia kedua mereka adalah seorang legenda dan mantan pemain yang juga berhasil membawa timnas Prancis juara Piala Dunia pertama kalinya pada tahun 1998 silam, yaitu Didier Deschamps. Juga menjadi rekor sendiri bagi Deschamps tentunya sebagai salah satu orang yang berhasil menjadi juara Piala Dunia sebagai pelatih dan pemain. 20 tahun juara, 20 tahun kemudian juga mereka datang dengan status sebagai juara bertahan. 20 tahun juga kutukan itu telah menghantui para juara bertahan Fieldhood. Sebelum Piala Dunia 2022 dimulai, banyak fans sepak bola yang memprediksi bahwa timnas Prancis juga akan mengalami nasib yang sama seperti Spanyol dan Jerman yang terkena kutukan yang membuat mereka tidak bisa lolos dari fase grup. Penyebabnya ialah mulai dari banyaknya pemain utama timnas Prancis yang tidak bisa ikut ke Piala Dunia kali ini karena cedera, seperti Benzema, Nkunku, Pogba, dan Kante. Bahkan total ada 12 pemain timnas Prancis saat juara Piala Dunia 2018 tidak dibawa lagi ke Piala Dunia 2022 kali ini. Selain itu, beberapa hasil pertandingan timnas Prancis menjelang Piala Dunia 2022 yang kurang memuaskan juga menjadi salah satu alasan banyaknya orang yang meragukan timnas Prancis bisa tampil apik di Piala Dunia kali ini, bahkan untuk sekadar lolos dari fase grup. Namun Prancis berhasil membantah itu semua. Mereka mampu membuktikan bahwa mereka bisa tampil bagus di Piala Dunia kali ini, bahwa mereka bisa menjadi tim yang patut diperhitungkan di Piala Dunia kali ini. Mulai dari pertandingan pertama mereka saat melawan Australia, mana mereka berhasil menang dengan skor telak 4-1. Kemudian berlanjut kepada pertandingan melawan Denmark, yang mana mereka berhasil menang lagi dengan skor 2-1.
berkat 2 gol Mbappe, yang juga membuat mereka menjadi tim pertama yang berhasil lolos ke babak 16 besar dan memutus kutukan juara bertahan Piala Dunia. Sebuah kutukan yang pada awalnya dimulai oleh timnas Prancis, ini berhasil diakhiri oleh timnas Prancis pula. Dengan keberhasilan timnas Prancis lolos ke babak 16 besar Piala Dunia kali ini, membuat gue jadi berpikir bahwa mungkin aja sebenarnya kutukan juara bertahan Piala Dunia itu tidak ada gitu. Dan yang membuat beberapa para juara bertahan tersebut tidak berhasil lolos ke babak 16 besar ialah karena mereka tidak menyiapkan regenerasi untuk skuad mereka gitu. Pemainnya masih muda dan bagus, ketika mereka juara mungkin aja udah menua dan menurun performanya gitu, ketika di edisi Piala Dunia selanjutnya, atau bahkan pemain yang menjadi andalan mereka ketika juara sudah memutuskan pensiun dan belum ada penerusnya. Dan inilah yang terjadi pada Spanyol dan Jerman pada saat itu kan, di mana mereka telah meregenerasi skuad mereka, dan kalaupun ada penggantinya juga tidak sebagus pemain sebelumnya itu. Dan ada beberapa pemain utama mereka yang ketika juara juga tidak dibawa lagi ke Piala Dunia selanjutnya. Nah, berbanding terbalik dengan timnas Prancis yang walaupun mereka harus kehilangan beberapa pemain utama mereka masih memiliki banyak pemain bagus lainnya. Di sisi penyerang mereka masih mempunyai Kylian Mbappe, Giroud, dan Griezmann. Kemudian di sisi gelandang mereka masih memiliki Tchouaméni dan Camavinga. Kemudian di untuk posisi back dan kiper juga mereka masih memiliki banyak pemain bagus lainnya gitu, yang bisa mereka andalkan. Bahkan menurut gue secara komposisi pemainnya timnas Prancis ini mungkin menjadi salah satu tim dengan kedalaman skuad terbaik di untuk Piala Dunia kali ini gitu. Karena posisi pemainnya itu merata gitu, dari depan sampai belakang itu hampir sama bagusnya, sehingga wajar dan emang seharusnya mereka layak menjadi tim yang patut diunggulkan untuk menjadi juara Piala Dunia kali ini. Jadi itulah dia pembahasan mengenai timnas Prancis yang berhasil memutus kutukan juara bertahan Piala Dunia. Dan kalau melihat performa timnas Prancis di 2 pertandingan awal yang sangat bagus ini, membuat gue cukup tertarik itu untuk ikut mendukung mereka di Piala Dunia kali ini. Sejauh mana timnas Prancis bisa melaju di Piala Dunia kali ini? Apakah mereka bisa menjadi juara lagi di sini back to back seperti timnas Brasil dan Italia pada zaman dulu? Patut kita nantikan. Lalu kalian sendiri, apakah ada di antara kalian yang mendukung dan mengunggulkan timnas Prancis untuk menjadi juara di Piala Dunia kali ini? Bisa tuliskan di kolom komentar di bawah. Di sekian video kali ini, terima kasih telah menonton dan sampai jumpa.